Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Rizky Al-Fadil dan teman saya Evita Hardianti untuk mengerjakan tugas kelompok manajemen proyek teknologi informasi mengenai rancangan anggaran biaya dengan studi kasus kenyataan pemasangan jaringan gedung baru Rumah Sakit Ananda Babelan. Lanjut untuk slide berikutnya, pendahuluan akan disampaikan oleh Evita Hardianti mengenai awalan dari proyek RAB ini dibuat. Silakan. Oke, untuk pendahuluannya, pemasangan infrastruktur jaringan pada gedung baru ICU dan ICU isolasi Rumah Sakit Ananda Babelan dilaksanakan bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan sistem komunikasi dan data stabil dan aman. Gedung ICU baru terdiri dari 2 lantai dengan area kritikal yang memerlukan koneksi jaringan, keperawatan, sistem informasi medis, monitoring pasien, akses Wi-Fi untuk alat medis, serta dukungan sistem pengawasan CCTV yang terintegrasi. Agar operasional dapat berjalan optimal, jaringan backbone menggunakan fiber optic 4 core dari gedung utama menuju ruang server gedung sebagai jalur utama distribusi data. Selanjutnya, jaringan diteruskan setiap nurse station, ruang ICU, dan area isolasi menggunakan kabelan Cat6 switch sistem Wi-Fi mesh decouple untuk menjamin konektivitas merata di seluruh area. Selain itu, pemasangan kamera Bardi digunakan untuk mendukung keamanan dan pemantauan pasien serta aktivitas petugas. Dengan terbangunnya instalasi jaringan baru ini, sistem pelayanan medis di ICU dan ICU isolasi akan lebih cepat, efektif, dan responsif, serta mendukung layanan digital rumah sakit seperti Electronic Medical Record, (EM), telemedicine internal, dan monitoring real time. Lalu untuk rumusan satu, berapa estimasi biaya dan kebutuhan material RAB dan BOQ yang dibutuhkan untuk membangun jaringan pada gedung ICU dan ICU isolasi sehingga perencanaan anggaran menjadi cepat dan efisien. Yang kedua, bagaimana merencanakan menentukan kebutuhan infrastruktur jaringan fiber optik dan Wi-Fi pada gedung baru ICU dan ICU isolasi 2 lantai agar mendukung operasional medis secara optimal. Dan yang terakhir, bagaimana metode instalasi dan konfigurasi perangkat jaringan seperti switch, access point, dan penarikan kabel fiber optik agar konektivitas antar lantai dan antar ruang berjalan stabil dan aman. Lalu di sini ada rancangan anggaran biaya untuk pengajuan kebutuhan jaringan. Ada diperlukan Mikrotik CCR 2004 dengan kuantiti satuannya 1 unit dengan harga Rp10.889.855.000. Lalu di sini ada link pembeliannya. Yang kedua ada Mikrotik CRS328. Di sini membutuhkan 2 unit yang dengan harganya Rp7.408.806 untuk jumlahnya. Lalu ada UPS, di sini membutuhkan 2 unit dengan harganya Rp2.850. Lalu ada fiber optik, di sini membutuhkan 200 meter untuk harganya Rp79.200. Ada SFF plus 10 giga membutuhkan 4 unit yang harganya Rp569.000 dengan jumlah Rp2.276. Ada petcord, di sini membutuhkan 8 unit dengan harga satuannya Rp705.000 dengan jumlahnya Rp5.640.000. Lalu ada kabel CAT membutuhkan 4 roll, harga satuannya itu Rp2.200.000 dengan jumlah Rp8.800.000. Lalu ada Decomesh Wi-Fi sebanyak 9 pack per 3 pieces dengan harga Rp2.500.000. Lalu jumlahnya dari 9 pack itu Rp22.500.000. Lanjut ada RJ45
Di sini membutuhkan 3 pack, untuk satu packnya itu 50 pieces dengan harganya 80.000. Karena membutuhkan 3 jadi 240.000. Lalu ada rack server membutuhkan 2 unit yang harga per unitnya 1.160.000 dengan jumlahnya 2.320.000. Kemudian ada roset membutuhkan 4 unit dengan harga satuannya 200.000, lalu jumlahnya 800.000. Selanjutnya ada spacing membutuhkan 32 core untuk harga per core 45.000 karena membutuhkan 32 jadi 1.440.000. Untuk total keseluruhan dari rancangan anggaran biaya pengajuan kebutuhan jaringan ini adalah 90 juta 91 juta 467.000 rupiah. Ini berikut dari gambar alat yang digunakan. Pembeliannya dilakukan melalui marketplace. Di sini berikut tercantum produk barang yang akan digunakan. Oke, untuk selanjutnya topologi jaringan yang digunakan akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Alfadil. Oke, terima kasih. Izin menjelaskan mengenai topologi jaringan yang digunakan dalam studi kasus pemasangan jaringan baru di ruangan ICU dan ICU isolasi. Di sini kita menggunakan kabel fiber optik di mana yang tadinya 8 core kita bagi 2, dia menjadi 4 core yang dimana sisi lantai 1 itu menggunakan 4 core dan sisi lantai 2-nya itu menggunakan 4 core. Dan di backbone awalnya dari server utama di gedung lama menggunakan 8 core menuju CCR terbaru dengan 10G yang tadi dijelaskan di awal di RAB yang 1G di dalam gedung baru lantai 1, lantai 2. Nah, di atasnya akan terdiri dari, di bawahnya kita akan satukan CRS juga buat lantai 1 dan CRS lantai 2-nya. Itu nanti dia ya mengalirkan seperti switch lah. Tetapi kita ada manajemen IP yang dicantumkan di dalam CRS itu agar pembagian IP yang diberikan untuk mesh wifi dan juga CCTV tidak merusak paralel yang digunakan untuk berjalannya rekam medis elektronik saat dokter visit ataupun saat perawat menginput obat sampai perawat identifikasi SOP, subjektif, objektif, planning, and advance-nya pelayanan yang tidak terganggu dikarenakan konektivitas yang tidak stabil. Gitu, lanjut untuk kedua, Mbak. Nah, di sini untuk denah lantai 1 yang dimana pemasangan kita dari jalur depan itu terdapat Nur Station ya. Kita lihat itu sendiri dekat lift di sana ada Nur Station. Itu kita akan tarik kabel 3 atau kebutuhan di sana komputer ada 3. Tapi saat ini kita membutuhkan hanya untuk instalasi jaringan terlebih dahulu dan juga instalasi CCTV-nya juga. Untuk komputer dan sebagainya kita belum menyediakan dikarenakan itu adalah kerja lanjutan ataupun BAST lanjutan gitu. Nah, di sini sudah tertera di mana kita sudah membuat mesh wifi itu terdiri dari masing-masing ruangan. Kita jejer dikarenakan mesh wifi deco itu untuk owner memberikan leluasa kita untuk supaya konektivitas di layanan kesehatan ruangan ICU terbaru ini tidak terganggu sama sekali dikarenakan ini adalah ruangan intensif yang dimana kebutuhan untuk observasi pasien lebih mendalam, tidak ada kesalahan, menjadikan kita butuh konektivitas yang dimana saat SOP dijalankan tidak ada masalah saat entry data dari sistem kita ke SIM RS gitu. Nah, di sini ada CCTV juga yang kita cantumkan juga di sebelah pojok ujung sampai depan juga ada di dekat Nur Station maupun Nur Station masing-masing.
juga ada CCTV yang mengarah ke bagian workstation maupun ke arah lorong gitu. Di setiap workstation kita tarik tiga kabel LAN Cat 6 dengan kapasitas pengiriman byte 300 masing-masing dari kabel tersebut, 300 Mbps gitu. Lanjut ke lantai 2 Mbak, geser. Nah di sini yang krusial yang dimana denah ICU itu yang meluas dan tidak ada sekat sama sekali dan hanya ada beberapa tempat tidur aja. Jadi kita menaruh sepertinya lebih banyak deko di dalam ruang ICU ini dikarenakan posisi dari masing-masing perawat itu di depan pintunya pasien ataupun kayak sekat pintu hording. Jadi membutuhkan setiap atas perawat tuh membutuhkan koneksi yang begitu cepat gitu agar saat SOAP tidak terganggu gitu. Di station juga kita tarikin kabel juga untuk komputer. Di sini kebutuhannya 4 kabel untuk 4 komputer dan di depan juga di bagian dekat lantai 1 sini ada 2 sebenarnya tetapi kita tarikan 3 karena untuk spare 1 kabel di sini. Nah mungkin kalau di sini kita spare menggunakan switch saja, nanti ketika ada tambahan mungkin dari pelayanan, oh ini kurang 1 komputer, mungkin bisa ditambah kembali dengan menggunakan switch TP-Link biasa gitu. Nah di sini juga ada CCTV yang dimana area-area krusial dari ICU dan ICU isolasinya juga tidak menutup kemungkinan kita ditaruh di ujung kanan dan ujung sampai ujung kanan dekat depan pintu maupun samping kanan samping kiri juga kita selalu sediakan CCTV yang terhubung langsung ke NVR. Kita menggunakan metode WiFi dengan konektivitas LAN yang menjadikan tidak menggunakan kabel lagi, tidak PPOL lagi. Jadi lumayan cukup tidak memakan banyak space ataupun kabel yang banyak untuk ditarik CCTV-nya gitu. Itu sih kita dari awal untuk RAB ini rancangan yang digunakan untuk pemasangan jaringan untuk ICU ruangan terbaru, ICU dan ICU isolasi. Mungkin itu saja sih dari kelompok kami yang akan kami jelaskan. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang baik saat kita menjelaskan, kurang berkenan di hati. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.